Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, saat Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah menuju langit untuk menjemput perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu ada banyak hal yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, beliau diperlihatkan mengenai banyak sekali umatnya yang di dalamnya ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lantas, siapakah orang-orang itu? Bagaimana mereka bisa masuk surga tanpa hisab dan azab? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab ini telah disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah ditampakkan kepadaku semua umat. Aku melihat seorang nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut, 3-9 orang. Aku juga melihat nabi hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut saja. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekumpulan orang, maka aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Ada yang berkata kepadaku, mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Lalu aku pun memandang, ternyata ada kumpulan kaum yang besar yang berwarna hitam, yakni saking banyaknya orang itu. Lalu dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Ternyata di sana juga terdapat kumpulan kaum yang besar yang berwarna hitam. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa hisab dan azab. Setelah menceritakan itu, Rasulullah SAW kemudian bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang lalu memperbincangkan mengenai mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagian dari mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah SAW. Ada pula yang mengatakan, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Mereka mengemukakan pendapat masing-masing. Lalu Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Lalu beliau bertanya, apa yang telah kalian perbincangkan? Mereka pun menerangkannya kepada beliau. Lantas Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai, tidak melakukan tatoyur, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ukasyah bin Mihsan berdiri lalu berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Rasulullah SAW bersabda, engkau termasuk bagian dari mereka. Kemudian ada lagi yang berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Rasulullah SAW bersabda, Ukasyah telah mendahuluimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana mereka bisa masuk surga tanpa hisab dan azab? Orang-orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab itu, ternyata mereka memiliki sifat-sifat berikut ini. Pertama, orang yang tidak meminta diruqyah. Meruqyah dan minta diruqyah selama memenuhi syarat-syaratnya adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak terlarang. Akan tetapi, seseorang yang minta diruqyah hendaknya meyakini bahwa yang mendatangkan kesembuhan hanyalah Allah, bukanlah manusia. Sedangkan ruqyah yang dilarang, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, pujian dalam meninggalkan ruqyah maksudnya adalah ruqyah yang berasal dari perkataan orang-orang kafir, dan ruqyah atau jampi-jampi yang tidak dikenal atau majhul yang tidak berbahasa Arab serta tidak diketahui maknanya. Ruqyah seperti ini adalah tercela karena mengandung kemungkinan memiliki arti yang kafir atau dekat dengan kekafiran. Setidak-tidaknya adalah makruh. Adapun ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir yang dikenal, maka tidaklah terlarang.
bahkan disunahkan. Yang lebih utama adalah meruqyah diri sendiri. Namun jika dalam suatu kondisi yang mendesak, maka tidak mengapa meminta diruqyah oleh orang lain. Kedua, orang yang tidak meminta diobati dengan kai. Pengobatan kai adalah pengobatan yang menggunakan media besi yang dipanaskan. Caranya yaitu membakar besi hingga memanas, lalu menempelkannya pada anggota badan yang sakit. Pengobatan dengan media ini tidak dianjurkan selama masih ada cara lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, meminum madu, dan sengatan api panas, atau terapi dengan menempelkan besi panas pada anggota badan yang sakit. Namun aku tidak menyukai kai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, orang yang tidak melakukan tatoyur. Sikap tatoyur adalah mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan angka tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan hari atau tahun tertentu, dan dengan bulan tertentu. Padahal sesungguhnya, apapun yang terjadi pada setiap diri adalah atas kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, "Ini disebabkan usaha kami." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 131. Keempat, orang yang selalu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal hanya kepada Allah adalah puncak dari sebuah keimanan seorang hamba. Seseorang yang sudah bertawakal kepada Allah tidak akan ada niatan dalam dirinya untuk berpaling, karena ia mengerti bahwa hanya kepada Allah tempat kembali, tempat berpasrah, dan tempat berserah diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi segala kebutuhannya." Al-Quran Surat At-Tolak ayat 3. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu dalam dirinya, sehingga atas izin Allah mereka diberikan ganjaran untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Semoga kita termasuk salah satu yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.